Bagi yang ingin mensupport Mimin, Mimin sudah mencantumkan link Sawerianya di deskripsi. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Naga zombie Jiao ini jelas telah hidup bahagia di danau, tapi sekarang ada seseorang yang bersikeras untuk memburunya. Orang biasa tidak bersalah, namun, harta seperti itu akan menjadi penyebab rasa bersalah. Jika itu masalahnya, maka saya akan menghapus mutiara merah itu dan menyelamatkan hidup Anda. Xiao Yu menangis sambil melompat. Naga air terbentuk dari udara tipis dan, satu demi satu, memeluk naga zombie Jiao seperti jubah dan mengikatnya dengan kuat. Xiao Yu melayang di samping naga zombie Jiao, dengan hati-hati mengulurkan tangannya, dan melepaskan mutiara merah dari dahi naga zombie Jiao. Tubuh merah darah naga zombie Jiao dengan cepat berubah kembali ke bentuk aslinya. Xiao Yu melambaikan tangan kanannya dan naga air dengan cepat menghilang, melepaskan naga zombie Jiao. Ia menatap Xiao Yu dengan ketakutan, lalu menyelam kembali ke danau, tidak berani merebut kembali mutiara merah dari tangannya. Xiao Yu meluncur dan mendarat di pantai. Dia berbalik ke arah Xiao Ninger dan berkata, "Ninger, Anda telah terintegrasi dengan Sparrow petir surgawi. Meskipun mutiara berharga ini tidak secara khusus cocok untuk atribut Anda, itu masih bisa sangat membantu kultivasi Anda. Aku akan memberikannya padamu." Mendengar kata-kata Xiao Yu, Xiao Ninger segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, barang ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya." Dia samar-samar mengerti apa yang terjadi, Xiao Yu tertarik padanya. Namun, dia dengan cepat menolak karena dia tidak ingin Nili salah paham tentang hubungannya dengan dia. Karena Ninger tidak mau menerimanya, mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya? Nili tersenyum saat dia berjalan di depan Xiao Ninger, merebut mutiara dari tangan Xiao Yu. Xiao Yu sedikit tercengang dan tidak bisa bereaksi. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Kapan dia mengatakan bahwa dia akan memberikan mutiara itu kepada Nili? Kalau begitu itu milikmu, Xiao Yu memainkannya. Meskipun mutiara adalah harta yang tidak biasa, Xiao Yu jelas tidak menganggapnya terlalu penting. Nili menyimpannya dan mengedipkan mata pada Xiao Ninger. Mutiara ini akan memiliki manfaat besar terhadap budidaya Ninger. Namun, jika dia menerimanya, maka dia akan sangat berhutang budi pada Xiao Yu. Di sisi lain, jika Nili menerimanya, maka tidak akan ada banyak kekhawatiran. Hutang tidak akan memberinya tekanan. Kalau begitu, aku akan mengucapkan terima kasih. Nili melambaikan tangannya. Dalam pikiran Nili, bahkan jika dia berhutang pada seseorang, dia akan tetap mengambil tindakan terhadap mereka, jika perlu. Ye Ziyun tidak bisa menahan tawa. Dia sudah terbiasa dengan ketidaktahuan Nili. Kembali ketika Ye Han telah memberinya gelang giok beku, Nili juga menjadi orang yang menerimanya di tempatnya. Dia kemudian mendorongnya ke dia nanti, meskipun dia tidak mau memakainya. Melihat ekspresi di mata Nili, wajah Xiao Ninger menjadi sedikit merah. Dia menundukkan kepalanya tanpa sepatah kata pun. "Ayo pergi," kata Nili sambil bersiap untuk mencari lebih banyak buah asal spiritual. Masih ada waktu sampai pemilihan murid Master of the Nether Realm. Itu harus cukup. Saudara Nili, karena kamu telah datang jauh-jauh ke sini, apakah kamu mencoba untuk menjadi murid dari Master Dunia Nether? Dengan kemampuan saudara Nili, bahkan jika kamu tidak berhasil menjadi murid dari Master Dunia Nether, kamu masih akan memiliki masa depan yang luar biasa. Xiao Yu tertawa. Aku sendiri tidak peduli untuk menjadi murid Master Dunia Nether, tapi aku harus membantu teman-temanku merencanakan masa depan dan menemukan master untuk mereka. Untuk hidup di dunia ini, seseorang harus memiliki pendukung. Lebih teduh di bawah pohon besar. Ada banyak orang jenius yang jatuh karena tidak ada yang mendukung mereka. Nili menjawab. Mendengar kata-kata Nili, Xiao Yu tertawa tanpa sadar. Jadi Nili membawa teman-temannya ke pemilihan murid Master of the Nether Realm hanya untuk mencari dukungan. Saudara Nili, mengapa kita tidak membahas sedikit ini? Xiao Yu mentransmisikan suaranya, jika kamu memberiku Ninger, aku akan menjadi pendukungmu. Bagaimana tentang itu? Mendengar kata-kata Xiao Yu, cahaya dingin melintas di mata Nili.
Ninger bukanlah sebuah objek. Dia tidak bisa diberikan. Jika dia menyukaimu, aku tidak akan menghalangimu. Namun, jika dia tidak menyukaimu dan kamu tidak bisa mendapatkan petunjuknya, aku mungkin akan menjadi tidak sopan. Alis Xiao Yu sedikit berkedut saat dia tertawa, aku hanya bercanda. Melihat ekspresi Xiao Yu, Nilai tidak tahu apakah Xiao Yu sedang bercanda atau serius. Terlepas dari itu, Nili masih sangat tidak senang terhadap Xiao Yu. Xiao Yu sudah mencoba memprovokasi dia beberapa kali. Jika bukan karena kesenjangan besar dalam kekuasaan, Nili akan melakukan sesuatu tentang hal itu beberapa waktu lalu. Xiao Yu memberi isyarat dengan tangannya dan jepit rambut itu kembali padanya. Sebelumnya, Xiao Yu telah menggunakan jepit rambut ini dan mengirim tombak petir Changming terbang. Pengerjaan jepit rambut giok ini sangat indah. Itu tampak tembus cahaya dan berkilau tanpa satu riak energi yang merusak permukaannya. Namun, dari pengerjaan jepit rambut giok ini, Nili bisa merasakan bahwa pengrajin itu jelas bukan orang biasa. Jepit rambut giok kecil ini berisi kreativitas artistik yang tak terbatas. Nili tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, seorang pria dewasa benar-benar menggunakan jepit rambut giok sebagai senjatanya. Nili melihat jari yang digunakan Xiao Yu untuk memegang jepit rambut. Mereka panjang dan ramping. Jari-jarinya yang putih giok tampak seperti jari-jari seorang wanita yang tidak pernah melakukan pekerjaan apapun sepanjang hidupnya. Nili menatap Xiao Yu untuk waktu yang lama dan tidak bisa menahan mendengus jijik. Xiao Yu sangat cantik sehingga dia tidak terlihat seperti laki-laki sama sekali. Tampaknya telah merasakan penghinaan Nili, Xiao Yu terbatuk dan berkata, jepit rambut giok ini adalah kenang-kenangan dari ibuku. Nili mengangkat bahu dan berkata, mengapa kamu memberitahuku? Saya tidak pernah bertanya apa-apa. Kamu, Xiao Yu merasa marah karena ekspresi Nili sudah mengatakan segalanya. Namun, setelah beberapa saat, Xiao Yu berhasil menenangkan hatinya dan tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan Nili. Mereka bertiga berjalan dengan Nili untuk mencari yang lain dan lebih banyak buah asal spiritual. Pada saat yang sama, di wilayah lain dari lapisan pertama tanah kematian 9 lapis, Lu Piao, Du Ze, Duan Jian dan 4 lainnya berjalan bersama. Sepanjang jalan, mereka berhasil menemukan satu sama lain dan sekarang mencari Nili, Ye Ziyun, dan Xiao Ninger, selain buah asal spiritual. Kami akhirnya menemukan buah asal spiritual. Tubuh Lu Piao penuh dengan luka, tanda-tanda pertempuran. Dia mendengus dan berkata, idiot berani merebut buah asal spiritual kita. Mereka hanya mencari kematian. Tidak jauh dari situ, lusinan orang tergeletak di tanah dalam tumpukan, semuanya berpura-pura mati. Orang-orang itu semua berkubang dalam kesengsaraan. Merekalah yang pertama kali menemukan buah asal spiritual ketika Lu Piao menimpa mereka. Lu Piao bersikeras untuk mengambil apa yang menjadi hak mereka, jadi mereka memukulinya dengan kejam. Namun, Lu Piao hanya marah. Ketika Duan Jian akhirnya menyusul, Lu Piao meminta Duan Jian untuk membalas budi mereka. Monster macam apa pria bersayap itu? Tidak peduli berapa banyak mereka menyerang, mereka tidak pernah menembus pertahanannya. Selain itu, kekuatannya juga sangat menakutkan dan dia hampir menghancurkan tulang mereka. Jika seseorang berdiri, dia akan dipukul mundur. Hal ini berlanjut sampai tidak ada yang berani bangun lagi. Huff. Untuk benar-benar berani memukuli saya, tidakkah Anda tahu saya punya cadangan? Lu Piao mendengus. Namun, ketika dia melihat dirinya yang memar dan bengkak, dia merasa murung lagi. Duan Jian telah bertukar beberapa pukulan dengan lawan-lawannya, tetapi tidak memiliki goresan padanya. Lu Piao melihat antara tubuh Duan Jian dan tubuhnya sendiri dan tidak bisa menahan nafas. Membandingkan dirinya dengan Duan Jian benar-benar membuat frustrasi. Sepertinya dia harus bekerja lebih keras untuk memperkuat fisiknya, jika tidak, jika perkelahian lain pecah, dia hanya akan dipukuli habis-habisan. Lagi. Setelah mendapatkan buah asal spiritual, kelompok itu melanjutkan pencarian mereka. Begitu Lu Piao dan kelompoknya berjalan jauh, orang-orang itu bangkit lagi, mengerang. Dari mana orang-orang itu? Tuan muda keluarga mana yang sedang jalan-jalan? Kami hanya menginginkan buah asal spiritual itu. Mengapa kita harus menderita ini?
Seorang pria dengan wajah memar dan bengkak berkata dengan semangat tertekan. Dia telah dipukuli yang terburuk. Dia telah menderita badai pukulan ke wajah sampai air matanya hampir keluar. Kelompok orang ini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Mereka kemungkinan akan membutuhkan beberapa bulan untuk pulih dari luka mereka. Lu Piao dan kelompoknya terus mencari jejak Nili dan yang lainnya. Karena mereka tidak tahu ke arah mana mereka harus berjalan, mereka akhirnya berjalan lurus, dan secara bertahap memasuki kedalaman lapisan pertama tanah kematian. Meskipun lapisan pertama relatif aman, ada juga banyak bahaya yang mengintai. Kadang-kadang, kerangka akan muncul melalui tanah. Ini adalah para ahli yang telah meninggal di Deadlands. Setelah direbus dalam aura kematian jenuh begitu lama, mayat mereka berubah menjadi monster yang menakutkan. Duan Jian memimpin dan membunuh kerangka di sepanjang jalan. Yang lain telah bergabung dengan roh iblis mereka dan memasuki pertempuran. Pada saat ini, Nili dan kelompoknya juga secara bertahap semakin dalam ke tanah kematian 9 lapis. Tiba-tiba, Nili merasakan aura kuat menyapu masa lalu, berasal dari sumber tidak jauh. Aura ini milik ahli peringkat demigod. Ada lusinan dari mereka terbang dekat dengan tanah, menuju kedalaman lapisan pertama. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak ahli peringkat demigod yang muncul di sini? Nili bertanya sambil melirik Xiao Yu. Alis Xiao Yu sedikit dirajut. Memang agak aneh bagi begitu banyak ahli peringkat demigod muncul di area itu. Kemungkinan besar mereka berkumpul untuk mencari sesuatu. Kalahkan aku, Xiao Yu menggelengkan kepalanya. Aku pikir kamu tahu segalanya. Jadi ada hal-hal yang tidak kamu sadari juga. Nili tersenyum. Xiao Yu kehilangan kata-kata untuk sesaat. Kita harus pergi melihatnya. Kalian ikuti di belakangku, aku akan menjamin keselamatanmu. Xiao Yu berkata sambil meluncur ke depan. Nili merenung sambil melirik Ye Ziyun dan Xiao Ninger. Dia berbicara dengan suara lembut, kami akan mengikuti dan melihat-lihat. Tapi jangan percaya begitu saja kata-katanya. Jika situasinya menjadi buruk, kami akan melarikan diri. Mendengar kata-kata Nili, Ye Ziyun tidak bisa menahan diri dari menutupi mulutnya dan diam-diam tertawa. Xiao Ninger juga tersenyum. Nili selalu licik. Ada sangat sedikit orang yang bisa membuatnya menderita kerugian. Nili, Ye Ziyun, dan Xiao Ninger mengikuti dari kejauhan. Xiao Yu tidak punya pilihan selain memperlambat langkahnya, bergerak mundur bersama mereka bertiga. Kedalaman tanah kematian 9 lapis, lapisan pertama. Raungan mengerikan terdengar di seluruh lapisan pertama tanah kematian saat seluruh tanah bergetar. Sebuah makam besar muncul dari tanah, disertai dengan runtuhnya kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Makam itu perlahan naik lebih tinggi dan lebih tinggi ke langit. Di atap makam ada tumpukan kerangka manusia. Dindingnya dipenuhi dengan segala macam pola prasasti yang terperinci, diresapi dengan aura yang menyeramkan dan menakutkan. Sosok besar diam-diam mengambang di atas makam. Itu adalah kerangka besar dengan paku tulang tajam yang tumbuh di seluruh tubuhnya. Paku tulang akan berubah menjadi sayap atau baju besi sesekali. Jumlah energi hukum yang tak ada habisnya berputar di sekitar makhluk itu. Sekitar 50-60 ahli peringkat demigod berdiri di langit jauh, wajah mereka dipenuhi dengan ekstasi dan kegembiraan. Ini adalah percikan ilahi dari Dewa Kematian yang hancur. Dewa Kematian adalah seorang ahli dewa spiritual yang menggunakan hukum kematian. Namun, jutaan tahun yang lalu, dia tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ada yang mengatakan bahwa Dewa Kematian telah terbunuh dalam pertempuran dengan penguasa alam neter. Namun, itu hanya rumor. Di antara hukum kematian adalah yang kedua setelah hukum ruang dan waktu, hukum neter, dan beberapa lainnya. Mayoritas tidak percaya bahwa Dewa Kematian benar-benar telah dihancurkan. Tidak ada yang mengira mereka akan menemukan percikan ilahi Dewa Kematian yang rusak di tempat seperti ini. Kebanyakan ahli peringkat demigod memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap energi hukum. Mereka hanya kekurangan kesempatan yang akan membiarkan mereka melangkah ke ranah peringkat dewa spiritual. Setelah ditekan oleh hukum, bahkan mungkin tidak ada satu orang pun di antara ribuan ahli peringkat demigod, yang akan berhasil naik peringkat.
Namun, jika mereka bisa mendapatkan sepotong percikan ilahi yang rusak, situasinya akan sangat berbeda. Mereka mungkin bisa menjadi dewa spiritual abadi setelah bergabung dengan percikan ilahi. Kerangka besar di depan mereka memiliki mata yang menyala dengan api merah, mengeluarkan semacam tekanan mencekik yang aneh. Paku tulang tajam yang selalu berubah membuat hati mereka merinding. Kerangka itu tidak membuat gerakan apapun dan melayang diam-diam di tempatnya. Sementara itu, aura yang sangat menyeramkan dan menakutkan memancar dari makam besar di bawah. Ada percikan ilahi yang rusak di tubuh kerangka ini. Mungkinkah yang terkubur di makam itu adalah? Mata para ahli peringkat demigod ini berkobar dengan semangat dan kegugupan. Dewa kematian adalah dewa spiritual kuno. Siapa yang tahu harta apa yang tertinggal? Nili dan kelompoknya berdiri beberapa ratus meter jauhnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat makam besar dan matanya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Tatapan Xiao Yu berkedip dengan jejak dingin. Nili menatap Xiao Yu dan bertanya, aku tidak pernah membayangkan bahwa akan ada makam yang tersembunyi di lapisan pertama. Saudara Xiao Yu, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Saudara Nili, apakah Anda tertarik untuk melakukan eksplorasi dengan saya? Xiao Yu berkata sambil tertawa. Nili merenung sejenak, lalu berkata, tidak masalah. Tapi kita tidak bisa membawa Ziyun dan Ninger bersama kita. Namun, jika saya meninggalkan mereka di sini, saya khawatir mereka akan menghadapi bahaya. Nili, kamu berencana untuk memasuki makam? Tanya Ye Ziyun, mengerutkan alisnya. Nili, lebih baik jika kamu tidak masuk. Hati Xiao Ninger juga dipenuhi dengan kekhawatiran. Xiao Yu menatap Ye Ziyun dan Xiao Ninger lagi, menghela nafas ringan, dan berkata, Kakak Nili, memiliki begitu banyak orang yang mengkhawatirkanmu, kamu seharusnya merasa senang. Xiao Yu mengatakannya dengan cara yang hampir membuat Nili tertawa. Xiao Ninger berkata, jika kamu memperlakukan seseorang dengan tulus, kamu juga akan dapat memperoleh ketulusan orang lain. Nili tanpa pamrih telah membantu kami berkali-kali sebelumnya. Karena itu, dia telah mendapatkan kekaguman dari kita semua. Mendengar kata-kata Xiao Ninger, Xiao Yu menatap Nili dengan heran dan tertawa, memperlakukan seseorang dengan ketulusan akan membuatku mendapatkan ketulusan orang lain. Xiao Yu memiliki ekspresi geli di wajahnya saat tangan kanannya bergetar, mengambil gulungan emas dari cincin interspatialnya dan memberikannya kepada Ninger. Kalian berdua bisa memiliki ini. Jika ada yang mencoba melecehkan Anda, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengeluarkan ini dan menunjukkannya kepada mereka. Mereka pasti akan pergi. Nili melihat gulungan emas di tangan Xiao Yu dan berkata, apakah itu benar? Anda tidak bisa menggunakan ini untuk menggertak kami, kan? Mendengar kata-kata Nili, wajah Xiao Yu menjadi gelap. Dia bertanya, apakah saya terlihat seperti seseorang yang akan berbohong? Iya, kamu tahu. Nili berkata dengan serius, menganggukkan kepalanya. Mendengar kata-kata Nili, Xiao Yu marah. Setelah beberapa saat, dia menenangkan hatinya dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Tidak perlu untuk itu, kata Nili sambil mengangkat bahu. Sejujurnya, dia masih memiliki sedikit kepercayaan pada kata-kata Xiao Yu. Meskipun dia tidak tahu identitas asli Xiao Yu, Nili yakin bahwa dia bukan orang biasa. Jika dia mengatakan bahwa gulungan emas itu berguna, maka pasti ada gunanya. Xiao Yu mendengus. Jika Nili berniat untuk terus memprovokasi dia, dia akan marah. Terhanyut dalam pikirannya, Xiao Yu tidak bisa menahan diri untuk mengulangi pada dirinya sendiri, sebuah dosa, sebuah dosa. Mengapa setelah ia bertemu Nili, kondisi mentalnya akan terganggu dengan mudah? Ziyun, Ninger, kalian harus tetap di sini untuk saat ini. Aku akan melihat ke sana dengan banci ini. Kami akan segera kembali, kata Nili kepada Ye Ziyun dan Xiao Ninger. Tampaknya telah mendengar percakapan Nili, Xiao Yu melebarkan matanya saat dia berkata dengan tidak puas, Nili, kamu memanggilku apa? Nili menatap Xiao Yu dengan pura-pura terkejut. Ah, Xiao Yu, tentu saja, aku bisa memanggilmu apa lagi? Xiao Yu menoleh dan mendengus, kamu berani mengatakannya sekali, tapi jangan berani mengakuinya setelah itu. Melihat Nili dan Xiao Yu, Ninger tidak bisa menahan tawa ringan.
Sejak saat keduanya bertemu, Nili dan Xiao Yu tampaknya memiliki penghalang di antara mereka. Namun, dia bisa merasakan bahwa Xiao Yu bukanlah orang jahat. Dan siapa tahu, dia mungkin bisa menjadi teman mereka di masa depan. Nili, tidakkah kamu akan menghadapi bahaya di dalam? Ye Ziyun dengan cemas bertanya. Tidak ada masalah. Dengan Xiao Yu di sekitar, tidak akan ada bahaya. Kalian juga telah melihat kekuatannya. Bagi saya, bahaya biasa tidak akan bisa menghalangi saya. Bahkan jika Xiao Yu mati di dalam, aku tidak akan melakukannya. Nili dengan percaya diri berkata. Siapa yang baru saja kamu katakan akan mati di sana? Xiao Yu memelototi Nili. Saya hanya menyatakan metafora. Sebagai seorang kultivator, saya berusaha untuk tidak menjadi pemarah seperti Anda. Akan mudah untuk mengamuk dan mati karena ledakan tubuh. Nili melihat Xiao Yu dan memberikan apa yang tampak seperti peringatan yang tulus. Kematian oleh ledakan tubuh. Mendengar kata-kata Nili, paru-paru Xiao Yu hampir meledak dari kemarahan. Hanya setelah berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri untuk tenang, dia berhasil memulihkan ketenangannya. Aku tidak akan mendengarkan omong kosongmu lagi. Aku akan menunggumu di depan. Xiao Yu melompat ke arah makam. Orang itu akhirnya pergi. Anda berdua harus memperhatikan keselamatan Anda sendiri dan bersembunyi di dekatnya. Jangan kemana-mana. Jika Anda bertemu seseorang dari alam neter, lakukan seperti yang diinstruksikan Xiao Yu. Keluarkan gulungan emas itu. Asal-usul pria itu jelas tidak biasa, jadi namanya harus membawa beban. Nili memperingatkan Ye Ziyun dan Xiao Ninger dengan suara rendah. Kalau begitu, kamu juga berhati-hati di dalam. Ye Ziyun masih tidak bisa merasa yakin dan mengingatkannya. Yakinlah. Nili percaya diri tersenyum. Xiao Yu terlalu kuat. Dengan dia di sekitar, Nili pasti akan jauh lebih terjamin. Meskipun identitas Xiao Yu masih menjadi misteri, dia seharusnya tidak memiliki kebencian terhadap mereka. Nili menginstruksikan Ye Ziyun dan Xiao Ninger untuk sesaat sebelum membaca sekilas ke sisi Xiao Yu dan berkata, ayo pergi. Xiao Yu tetap diam dan melompat menuju makam di langit. Hei, aku masih belum belajar cara bepergian di udara. Nili berteriak di belakang Xiao Yu. Mendengar kata-kata Nili, Xiao Yu tertegun sejenak. Dia melihat Nili dengan ekspresi aneh saat ia mengambil beberapa sutra putih dan melemparkannya ke Nili. Dia kemudian berkata, pegang ujung sutra putih, aku akan menarikmu ke atas. Melihat sutra putih itu, Nili melirik Xiao Yu dengan aneh dan berkata, kami berdua laki-laki, apakah benar-benar sulit untuk menarik tanganku ke atas dan sampai-sampai kamu harus mengeluarkan tali putih? Sutra, bukannya kita mencoba gantung diri? Xiao Yu dengan ringan melirik Nili dan berkata, saya memiliki misofobia, takut tangan saya kotor. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, aku sama denganmu. Nili melengkungkan bibirnya. Xiao Yu ini memang terlalu aneh. Nili melirik sutra putih, panjangnya kira-kira 1 meter dan satu-satunya tindakan Nili adalah bertahan sampai akhir. Xiao Yu menarik ujung yang lain, mengangkat Nili bersamanya saat dia terbang menuju makam. Tali sutra putih itu sepertinya memiliki sulaman bunga perak di atasnya. Nili tidak bisa membantu membuat ekspresi aneh. Xiao Yu ini benar-benar banci. Dia bahkan telah menyulam bunga pada beberapa sutra. Tapi kemudian pikirannya berubah. Bunga perak ini sebenarnya bisa menjadi lambang keluarga Xiao Yu. Nili diam-diam menghafal lambang dan bersiap untuk bertanya kepada Luo Xiao ketika dia kembali, untuk melihat apakah dia tahu apa-apa tentang asal-usul pola ini. Xiao Yu menarik Nili dan mendarat di makam. Mereka hanya beberapa ratus meter dari pintu masuk. Di atas makam, kerangka besar itu masih mengambang di tempatnya, mengeluarkan udara yang menakutkan dan menindas. Sebagai satu, para ahli peringkat demigod semua bergegas maju. Energi hukum membentuk setiap serangan dan diluncurkan ke arah kerangka raksasa itu. Tiba-tiba, kapak perang besar muncul di tangan kerangka itu dan mengayunkan kapak itu. Hukum kematian membentuk gelombang kejut besar saat menebas para ahli peringkat demigod. Energi hukum terus meledak di langit. Langit dan bumi tenggelam dalam kekuatan yang menghancurkan. Gelombang energi hukum yang tak terhitung jumlahnya menyimpang ke arah Nili dan Xiao Yu. Tepat ketika Nili bersiap untuk mengambil tindakan,
Xiao Yu sedikit menarik kembali tangan kanannya, lalu mendorongnya keluar. Energi telapak tangan meledak dan energi hukum yang tersesat meledak di langit, menghilang tanpa jejak. Menyaksikan tindakan Xiao Yu, Nili terdiam. Kekuatan Xiao Yu ini terlalu menakutkan. Nili tidak tahu energi macam apa yang digunakan Xiao Yu untuk menghancurkan energi hukum yang dikeluarkan oleh para ahli peringkat demigod. Namun, dia bisa yakin bahwa kekuatan Xiao Yu setidaknya telah mencapai level peringkat demigod. Seperti apakah dia telah mencapai peringkat dewa spiritual, Nili tidak tahu. Pada kekuatan Nili saat ini, tidak mungkin baginya untuk melihat kedalaman budidaya Xiao Yu. Kerangka besar itu terus menebas gelombang kejut, mencegah para ahli peringkat demigod mendekatinya dan makam. Dengan penjaga kerangka itu, kita mungkin tidak akan bisa masuk. Ayo kembali, kata Nili, berdiri di samping Xiao Yu. Nili sendiri sebenarnya tidak takut, sebaliknya, dia hanya mencoba untuk menguji Xiao Yu. Xiao Yu menatap Nili dan berkata, kita sudah sejauh ini. Kamu ingin kembali tanpa pergi ke makam. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kecuali kamu menyingkirkan kerangka itu. Kata Nili. Kekuatan kerangka itu begitu kuat sehingga bahkan 50 hingga 60 ahli peringkat demigod tidak mampu membunuhnya. Nili bermaksud menguji kekuatan Xiao Yu. Identitas Xiao Yu terlalu mencurigakan. Xiao Yu menatap Nili dan berkata, apakah kamu punya otak sama sekali? Kerangka itu begitu kuat sehingga bahkan 50 hingga 60 ahli peringkat demigod tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Bagaimana saya bisa menanganinya sendiri? Lalu apa yang kamu sarankan? Karena kita tidak bisa masuk, mengapa kita masih membuang-buang waktu di sini? Tanya Nili. Namun, sebenarnya, Nili memang memiliki metode untuk masuk. Yang perlu dia lakukan hanyalah memanggil roh iblis bayangan iblis dan semuanya akan diselesaikan. Namun, Nili tidak ingin melakukannya karena dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Xiao Yu terlebih dahulu. Xiao Yu menatap Nili dan merenung sejenak sebelum berkata, kalau begitu, kita hanya bisa menggunakan Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.